Nah, di Kotlin ini kita variabel belum, tiba-tiba fungsi. Tiba-tiba ada fungsi aja. Jadi kalau teman-teman buat file program Kotlin, minimal di setiap file itu ada satu fungsi namanya fungsi main. Fungsi main ya. Saya nggak ada keyboardnya, nggak bisa saya bawa ke sini. Kalau saya bawa ke sini enak. Ini contoh. Sini saya akan buat file new file. Coba ketik dulu ya. Latihan. Tipenya Kotlin. Oke. Oh, dia di luar ya, harusnya di SRC. Begitu saya akan hapus dulu. Klik kanan di SRC, klik kanan new. Ini ya, Kotlin kelas atau file. Saya pilih yang file, saya kasih nama latihan. Ya, ada latihan Kotlin. Jadi di satu file ini teman-teman itu function main. Minimal ada satu fungsi, apa namanya? Fungsi main. Print ln hello world. Lalu kalau mau di running, tinggal diklik running. Run. Sudah ya, ada up to date terus jalan. Run, ini saya tutup dulu. Hello world, nih ya, muncul hello world. Di sini berbeda dengan Java. Kenapa berbedanya? Kalau di Java, masih ingat? Nama file harus sama dengan nama kelasnya. Nah, masih ingat? Kalau di Kotlin, nama file tidak harus sama dengan nama kelasnya. Bahkan membuat file pun tidak harus ada kelas di dalamnya. Sama kayak PHP. Kalau PHP itu buat file apa gitu di dalam itu coding bebas saja. Sama di sini juga coding bebas saja. Function main ini ya hanya untuk fungsi yang pertama kali dibaca ketika file ini di running atau dijalankan. Nah, oke, selanjutnya variabel tadi yang saya sudah bahas sebelumnya adalah tempat untuk menyimpan data. Kotlin ini punya dua jenis variabel, mutable dan immutable. Mutable itu bisa diubah, immutable tidak bisa diubah. Nah, kalau mutable ini menggunakan kata kunci var kayak JavaScript ya. Kalau immutable ini kita menggunakan kata kunci val. Val itu tidak bisa dirubah. Untuk mendeklarasikan variabel, caranya var atau val spasi nama variabel. Nah, penamaan variabelnya lihat. Kalau ada dua kata, nama variabel
nama kata pertama huruf kecil semua, variabel v-nya huruf besar pertama. Lalu ada diikuti titik 2. Titik 2. Lalu tipe datanya apa? Integer, string, char atau apa itu ya. Lalu isi inisialisasi datanya sesuai dengan tipe datanya. Direkomendasikan menggunakan immutable dibandingkan mutable. Immutable itu apa? Tadi kata kuncinya apa? Yang mana? Yang var atau val? Val atau var? Val, betul. Immutable tidak bisa dirubah, kata kuncinya adalah val. Kalau mutable bisa dirubah, var. Contoh nih, variabel mutable bisa dirubah. Teman-teman mau mencoba, ini kan komputer nggak kuat, laptop nggak ada. Kita bisa nyoba nih. Kalau saya kan ada Kotlin-nya, tapi kita akan nyoba bersama-sama di mana? Nah, teman-teman buka browser. Tadi ya, kotlinlang.org. Lalu teman-teman bisa ada menu ya, bisa pilih menu play. Oke, klik play. Nah, di sini kita bisa mencoba dasar-dasar bahasa pemrograman Kotlin tanpa harus install Android Studio-nya dulu, Kotlin-nya dulu. Kan kalau install itu butuh komputer yang bagus, tapi kita pengen belajar. Nah, di sini kita bisa di play.kotlin.org. Di sini otomatis akan dibuatkan fungsi main, ya, hello world. Untuk menjalankannya gimana? Nih, ada tombol run. Ini untuk menghasilkan hasil dari running sesuai dengan kecepatan internet. Ini teman-teman. Ini ya. Oke, di sini di variabel ini yang di Kotlin itu boleh diisi 0. 0 itu ya 0, kosong. Bagaimana caranya? Ya, standar variabel Kotlin itu harus dideklarasikan atau diinisialisasikan. Tadi sebelumnya kita buat first name harus ada isinya. Coba kamu buat variabel nggak ada isinya, error. File first name gitu aja, error. Mau tidak mau harus diisi sama dengan apa isinya, walaupun isinya cuma string kosong. Ya, jika saat membuat variabel tidak diberi nilai, error. Nah, Kotlin mendukung variabel yang boleh 0. Dikarenakan apa? Kotlin bisa mengakses Java, di mana Java itu bisa buat variabel yang 0. Mau nggak mau ya Kotlin harus support. Karena apa? Kotlin sama Java dua-duanya sama-sama dijalankan oleh JVM, Java Virtual Machine. Kotlin bisa akses pemrograman Java. Ini langsung aja kasih contohnya. Nih ya, saya coba. Saya pakai ini aja, first name. Ini misalkan tanpa ada nilai. Terus saya coba running. Di sini kita coba ya. Kita coba yang pakai IntelliJ. Error nggak? Error kalau di sini. Jadi kita nyobanya harus pakai apa namanya? Di sini dikasih tahu remove variable first name. Nah, supaya dia bisa nih, kalau saya isi 0 ya, error kan? Supaya bisa diisi 0, dikasih tanda tanya, mengindikasikan bahwa
variabel first name bisa diisi dengan null. Tuh, ini baru ngomongin variabel. Emang agak banyak ini variabel itu. Tuh. Ya, variabel nullable. Oke, variabel konstan. Ini terakhir. Untuk pertemuan kali ini, fungsi tadi kita sudah deklarasikan. Yang bahas pertama, fungsi main. Variabel konstan adalah immutable data yang biasanya diakses untuk keperluan global. Ini global artinya bisa diakses di manapun. Untuk menandai bahwa variabel tersebut adalah konstan, ini biasanya menggunakan uppercase, bukan kata-kata uppercase, tapi huruf besar semua dalam pembuatan variabel. Namanya apa? Dalam membuat nama variabelnya, ya semua harus huruf besar. Ya, cons kata kunci keywordnya, val ini berarti immutable. Nama variabelnya huruf besar semua. Kira-kira tipe datanya apa itu? Variabel app. Apa? Kenapa? Iya, betul. Karena dia terdiri dari beberapa huruf, diapit tanda petik 2, makanya dia string. Variabelnya huruf besar semua. Tipenya immutable, dia ada kata kuncinya konstan. Nah, untuk menampilkannya, ini materi baru di string, walaupun kita belum menuju materi tipe data string, tapi lihat kita sudah dari tadi pakai string ya. Nah, di sini di string itu ada namanya template string. Kita bisa menampilkan isi dari variabel di dalam string dengan cara menambahkan dolar di depan nama variabel. Dolar app. Ini maksudnya menampilkan isi dari variabel app di dalam string. Boleh lebih dari satu. Kalau di Java menghubungkan antara variabel string satu dengan yang lain pakai tanda plus. Kalau ini ada string template, enak, tinggal tambahin dolar app version, dolar version. Teman-teman boleh coba di play kotlin lang.org buat ini variabel. Jadi seperti ini, ya, sama fungsi main. Jadi kata kunci untuk membuat fungsi main apa di sini? Keywordnya bahwa itu adalah sebuah fungsi. FUN, function, disingkatnya. Itu singkatan dari function. Fun, mendeklarasikan bahwa main ini adalah fungsi. Dicoba di play. Teman-teman silahkan coba.
Bisa? Di luar kita punya komunitas belajar ini enak ya, tapi ya syaratnya bahwa pernah masing-masing. Ya memang Pak. Ya, boleh lah listrik saya gratis gitu. Kalau kayak gitu, tapi saya tahu bahwa sendiri Pak saya mau pengen belajar kayak begini. Ya sebenarnya nggak direkomendasikan, ya direkomendasikan minimal 8 GB karena untuk menjalankan emulator. Tapi bisa lah 4, 5, 6 GB itu jalan dengan syarat emulatornya kita nggak gunakan, kita langsung pakai handphone Android, kita ngoding langsung masukin ke device handphone kita. Itu mengurangi RAM sekitar 2 GB dulu emulator itu. Jadi laptop khusus buat coding sama ya kan SDK-nya dari laptop juga ya. Di compare nggak dimasukin emulator, langsung dimasukin transfer ke handphone kita. Betul sekali. Kita akan coba itu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita ada kesempatannya untuk ketemu lagi belajar. Tapi teman-teman kalau nanti itu sudah lulus mau ketemu belajar ayo loh. Siapa tahu ada yang sangat-sangat tertarik dengan dunia programming atau kerjanya nanti ternyata kerja di kantor itu teman-teman keblasuk, apa ya keblasuk itu ya, pokoknya tersesat di dunia IT kerjaannya, diskusi. Ada yang error, ada yang salah. Gimana? Ayo. Temannya dibantu. Yang kira-kira ini juga gedein. Ini maksudnya kata kunci dari sini loh. Oh ya. Oke. Sekarang apa yang gedein? Sesuai aja sama yang dulu. Woi, mantap. Nah gitu loh, teman-teman yang udah bisa ngajarin yang belum bisa. Mas, pusing mas. Apa maksud tadi? Gimana? Iya ada buka apa-apanya apa? Nggak WhatsApp aku ya buka. Biasanya Bapak yang sekarang ini demo ya? Saya itu belum vaksin. Yang tes tatap muka ya? Iya, saya itu kan belum vaksin karena bulan Juli corona. Saya mau nggak mau baru 3 bulan mau vaksin. Karena kata dokter tuh minimal 3 bulan baru bisa vaksinnya. Apalagi saya itu kena corona yang level berat, hampir berat. Tepas seminggu, penyembuhan sebulan. Gak bisa ngapa-ngapain, sholat itu ya dikasih. Awal-awal panas dingin ya, sambil tidur kan. Pokoknya itu udah ngigau tuh, ya Allah. Karena lihat berita kena corona meninggal, di rumah sakit katanya yang masuk rumah sakit meninggal. Udah pokoknya habis periksa tes positif, bapak di rumah sakit enggak pulang. Jadi mau punya anak dan istri yang mau merawat saya. Alhamdulillahnya keluarga positif semua gara-gara saya. Iya positif. Nah
alhamdulillahnya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi hati-hati sama corona. Ya hati-hati. Karena saya yakin pasti semua membenarkan corona sebenarnya. Karena kita nggak tes ya, udah ngerasain nggak, bisa ngerasain rasa ya udah.